Jangan andalkan kekuatan kita jika kita mau sukses dalam beribadah. Dan sekali lagi, yang terakhir, kalau kita sudah selesai beribadah, segera puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengatakan bahwa kita mampu karena kitanya yang hebat, kitanya yang tergerak, kita yang menggerakkan, kita yang punya akses. Ini dakwah maju ini gara-gara saya. Allahu Akbar. Jangan ujub. Pernah dengar tidak nama seseorang dari Baghdad yang bernama Ahmad bin Kamil? Ahmad bin Kamil. Ada yang pernah dengar? Nah, yang pernah dengar saya kasih hadiah. Ibnu Kamil. Al-Imam Al-Zahabi mengatakan min buhuril ilm. Ini orang salah satu samudranya ilmu. Samudranya ilmu. Orang Irak, tapi namanya terkubur sebagaimana jasadnya dikubur. Kenapa? Kata Al-Imam Al-Zahabi, wa ahlakahul ujub. Ujub menghancurkan dirinya. Subhanallah. Ujub menghancurkan dirinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang punya ilmu seperti ini bisa terserang ujub, apalagi kita. Jangan sekali-sekali memuji diri kita sendiri. Kita baik bukan karena kita berhak untuk jadi baik, tapi Allah yang memberikan hidayah. Karena kita nggak ada apa-apanya. Apa jasa-jasa yang kita sudah perbuat untuk Islam dibanding Abu Thalib saat membentengi Nabi SAW? Nggak ada apa-apanya. Pernah diboikot untuk mempertahankan sunnah Nabi sampai mungkin hanya makan daun-daunan? Tidak pernah. Abu Thalib pernah merasakan. Jadi ini karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah. Jangan mengandalkan kemampuan kita. Dan ini penyakit orang yang sudah rajin beribadah, orang yang sudah menjadi yang penampilannya baik, yang sudah sering ngaji. Hati-hati, jangan ujub. Jangan mengandalkan diri kita sendiri, karena diri kita tidak layak mendapatkan nikmat Allah kecuali karena rahmat dan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Maka apabila kita beribadah, bersyukurlah kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Dalam surat Ibrahim ayat 7, jika kalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmat tersebut. Wa la in kafartum, namun kalau kalian kufur, tidak bersyukur, inna adzabi lasyadid, maka azabku sangat pedih. Hadirin sekalian, kenapa wanita adalah penghuni neraka yang paling banyak? Kenapa wanita adalah penghuni neraka yang paling banyak? Karena Nabi mengatakan yakfurnal ashir wal ihsan. Karena wanita itu mengingkari kebaikan-kebaikan suaminya. Itu kelemahan para wanita. Suaminya kasih segala macam, punya cacat satu saja, dia akan mengatakan suamiku tidak melakukan sesuatu apapun juga. Hadirin sekalian, kalau wanita menjadi penghuni neraka paling banyak karena mengingkari kebaikan suaminya, bagaimana dengan orang yang mengingkari taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lupa bahwa semua yang dia lakukan begini, ketika dia bisa mengamalkan sunnah, itu bukan karena dia layak mendapatkan, itu dari Allah. Adapun kita belum melakukan apa-apa dibanding nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Untuk membayar nikmat mata saja, sholat kita kayaknya belum cukup, hadirin. Untuk membayar nikmat ginjal saja, sholat, puasa kita belum cukup. Subhanallah. Gimana untuk membayar nikmat jantung dan lain sebagainya. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita ingin sukses dalam beribadah, maka sering-seringlah angkat tangan kita kepada Allah. Minta kepada Allah, minta hidayah, minta petunjuk, minta kemudahan, minta kelapangan. Bukankah banyak orang yang rajin ke masjid ketika berusia 50-an tahun? Kalau di Jakarta itu masjid-masjid
kota Jakarta itu penuh dengan orang-orang tua, bukan anak-anak muda. Logikanya, kalau kita pakai kekuatan, harusnya kan kalau tolak ukurnya kekuatan, yang muda lebih banyak daripada orang tua, kan begitu ya? Karena tenaga lebih besar, lebih fresh, lebih fit, lebih stamina. Adapun orang-orang yang sudah usia 60-an sudah sakit-sakitan, tetapi fakta membuktikan yang berbeda. Jarang ada anak-anak muda berada di masjid sekarang. Itu menunjukkan sekali lagi, bukan otot, bukan stamina, bukan kemampuan, bukan otak, dan bukan ilmu yang memberikan peranan utama, namun hidayah. Minta kepada Allah Jalla wa'ala. Jika kita bisa mengamalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka insyaallah ta'ala kita akan mendapatkan tujuan yang selama ini kita usahakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku. Bagaimana cara mendapatkan tujuan yang sangat sulit tersebut? Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan, meminta hidayah, meminta taufik, meminta petunjuk, sehingga kita diberikan kemampuan untuk mengikutinya dan istiqomah berjalan di atasnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Apabila di antara hadirin memiliki pertanyaan atau hal yang dapat kita bahas untuk memperdalam materi ini, saya berikan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Tadi dikatakan apabila kita sudah selesai beribadah, kita dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah, karena bukan karena kemampuan kita sendiri, bahwa kita bisa beribadah itu dengan taufik dari Allah. Maka dengan dasar seperti itu, orang setelah selesai dia sholat, dia mengucapkan alhamdulillah, tidak mengucapkan astagfirullah. Iya, terima kasih dan jazakallahu khair atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bermanfaat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur maka aku akan tambah nikmatku tersebut. Dan kita tahu bersama-sama bahwa nikmat yang paling sempurna adalah nikmat Islam, nikmat hidayah. Oleh karena itu ketika Allah berbicara tentang Islam, apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Maidah ayat 3, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian untuk kalian dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Ayat ini berbicara tentang agama kita dan Allah katakan agama kita adalah nikmat yang sempurna. Adapun ketika Allah berbicara tentang dunia, apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Jadi nikmat dunia bukan nikmat secara mutlak. Nikmat secara mutlak adalah nikmat agama, atau nikmat yang hakiki dan sejati adalah nikmat agama. Dan konsep Islam secara umum, ketika kita mendapatkan nikmat, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur maka aku akan tambah nikmatku tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu secara umum. Makanya secara umum kan kita disunahkan membaca alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan dan kesalahan-kesalahan itu menjadi sempurna.
Jadi apa yang saya katakan tadi adalah konsep secara umum. Adapun ketika kita mau berbicara beribadah, maka kita harus dan kita mau merutinkan secara khusus sehingga menjadi sebuah manhaj atau sebagai kurikulum setelah beribadah, maka kembalikanlah kepada dalil. Dan kalau misalnya pembahasannya tentang sholat, maka jelas zikir yang disunnahkan oleh Nabi setelah sholat diantaranya adalah Alhamdulillah. Karena tadi saya tidak mengatakan urutan, saya mengatakan bahwa ucapkanlah. Saya tidak mengatakan ucapkanlah Alhamdulillah pertama kali setelah kita sholat. Jadi konteks yang tadi saya sampaikan adalah salah satu zikir yang disyariatkan, bukan urutan dan tartib zikir tersebut. Karena kita tahu bersama salah satu zikir yang disunahkan untuk dibaca ketika sholat setelah selesai sholat adalah Alhamdulillah. Tapi bukan berarti Alhamdulillah harus dibaca pertama kali, karena sudah ada zikir muqayyad di saat itu. Zikir muqayyadnya yang pertama kali kita baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tetapi bukan berarti hanya astagfirullah saja yang kita baca. Di antara zikir yang disunahkan oleh Nabi SAW adalah Alhamdulillah. Bahkan disunahkan 33 kali, bukan 1 kali. Sebagaimana kita tahu bersama hadis Bukhari, ketika orang-orang miskin datang kepada Nabi SAW sambil mengeluh, "Dhahaba ahlud duthuri bil ujur." Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah meninggalkan kita dengan membawa pahala. Apa maknanya yusalluna kama nusalli wa yusumuna kama nasum wa lahum fadlun min amwalihim? Mereka salat sebagaimana kami salat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, namun mereka memiliki keutamaan dari harta-harta mereka. Mereka bisa berhaji, mereka bisa berumrah, mereka bisa bersedekah. Lalu Nabi SAW mengatakan, maukah kalian aku beritahu sebuah amalan yang apabila kalian lakukan, kalian bisa mengalahkan mereka? Apa kata beliau? Bertakbirlah 33 kali, bertahmidlah 33 kali, dan bertakbirlah 33 kali setelah selesai sholat fardu. Jadi ini jelas, mengucapkan Alhamdulillah disunnahkan setelah sholat. Dan sekali lagi saya klarifikasi bahwa konteks pembicaraan kita tadi sebatas mengucapkan. Saya tidak mengatakan dibaca begitu selesai sholat, selesai sholat untuk menggantikan istighfar. Mungkin bisa dipahami. Jazakallahu khairan atas pertanyaan yang bermanfaat. Adapun secara atau ibadah-ibadah yang lain, kalau di sana ada zikir muqayyad, maka tentu saja zikir muqayyad diutamakan. Lalu setelah itu kita boleh mengungkapkan syukur kita dengan mengucapkan Alhamdulillah sebagai zikir mutlak atau zikir secara umum. Ada pertanyaan lain? Iya, silakan. Kenapa? Ada salam kata Alhamdulillah. Nggak salam. Sunnahnya baca Alhamdulillah itu jangan langsung setelah salam, Pak. Sunnahnya setelah salam itu kita baca istighfar 3 kali. Istighfar 3 kali. Wallahu ta'ala salam. Alhamdulillah udah banyak. Iya. Karena zikir yang pertama kali Nabi ucapkan setelah salam adalah istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jazakallahu khairan. Ustaz, mohon nasihat supaya bisa dan istiqomah qiyamul lail. Karena tadi Ustaz menyampaikan ada yang sulit, kelopak matanya itu setengah itu anak ya. Sulit sekali. Angkat barbel juga sulit, kelopak mata juga sulit. Gimana caranya? Iya, terima kasih jazakallahu khairan atas pertanyaan yang bermanfaat ini. Sebagaimana pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, yang pertama, sebagaimana tausiah pada malam hari ini meminta
dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah permudah, agar Allah bangunkan kita, agar Allah memberikan kita kekuatan. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, "Ud'uni astajib lakum." Minta kepada diriku, aku akan ijabah. Aku akan kabulkan. Jadi minta dari lubuk hati kita yang paling dalam agar Allah mudahkan kita untuk salat tahajud, agar Allah membuka mata kita. Ini yang harus kita tetapkan. Karena betapa banyak orang salat tahajud nggak bangun-bangun, tapi final Liga Champion bangun, nggak pakai jam beker. Iya kan, subhanallah. Itu final Liga Champion bangun, final Piala Dunia bangun, final Piala Eropa bangun, subhanallah. Itu niat, itu harus, niat itu menentukan. Jadi amalan hati kita sebelum kita tidur itu sangat berperan, dan itu yang membuktikan. Jadi betapa banyak orang salat tahajud diguyur nggak bangun-bangun juga, kan begitu. Tapi kalau sudah dijelaskan bahwa final Liga Champions sudah main, misalnya Bayern Munchen sudah unggul 1-0, itu langsung bangun dia. Udah bangun, udah menang 1-0, anak ketinggalan, astagfirullah lagi, ketinggalan gol, astagfirullah, ketinggalan sholat nggak pernah astagfirullah, Allahu akbar. Iya, ada orang seperti itu. Antum kenapa nggak bangunin anak, marahin istrinya lagi, kamu nggak bangunin saya, udah menang 1-0. Jadi niatkan, minta kepada Allah. Jadi minta kepada Allah dan niat. Dan Nabi SAW bersabda tentang niat, intasdukillah yasdukka. Jika kita jujur dengan Allah, Allah akan wujudkan keinginan kita. Jujur dulu, kita benar-benar ingat qiyamul lail. Harus jujur. Dan itu bukti, itu fenomena di masyarakat yang membuktikan pentingnya tawakal dan niat. Pentingnya tawakal dan niat. Itu yang pertama, dan yang kedua, tawakal dan niat. Yang ketiga, jangan lupa membaca doa sebelum tidur, karena doa itu penting. Doa itu akan memudahkan kita untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tutup kehidupan kita pada malam hari itu dengan doa. Karena konsep di samping doa itu memberikan pengaruh yang sudah kita ketahui, kita juga tahu ada kaidah di dalam agama kita bahwa kebaikan itu akan mengajak teman-temannya. Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arif menjelaskan, jazaul hasanati al hasanatu ba'daha. Salah satu ganjaran untuk kebaikan yang kita lakukan adalah kebaikan yang berikutnya. Allah mudahkan kita mengerjakan kebaikan berikutnya. Jadi kalau kita berdoa sebelum tidur, wudu sebelum tidur, maka Allah akan mudahkan kita mengerjakan kebaikan berikutnya, yaitu bangun, baca doa, dan qiyamul lail. Jadi jangan lupa doa sebelum tidur. Yang itu yang ketiga. Yang keempat, minta bantuan dari orang-orang sekitar. Minta bantuan juga dari orang-orang sekitar, seperti istri atau anak atau jam beker. Kalau 1 jam beker belum bangun, beli 2 belum bangun, beli 4 belum bangun, 5. Ya, nggak apa-apa insya Allah. Jadi, terus juga bilang ke istri, pokoknya bangunin saya. Kalau saya nggak bangun, udah guyur aja, ambil ember dari kamar mandi, tuang semuanya ke wajah saya. Misalnya, itu kan nggak haram kan? Kalau minta. Jadi biar saya bangun, dan harus berusaha. Lalu amalkan sunnah Nabi dalam masalah tidur. Karena sunnah Nabi dalam masalah tidur adalah tidur di awal malam atau tidur setelah salat isya. Jadi kalau tidak perlu begadang, jangan begadang, kecuali kalau antum mikirin umat. Kalau masih pikirin ummahat, tidurnya cepat aja, kan gitu ya. Kalau masih istri yang kita pikirin, tidur cepat. Tapi kalau sudah pikiran kita umat, berdakwah dan seterusnya, seperti Nabi sering begadang dengan Abu Bakar, ya itu rukhsah. Jadi kalau memang ada urusan penting,
silahkan tidur larut, tapi usahakan tidur di awal waktu sehingga kita bisa bangun di awal di pertengahan malam, karena memang tubuh kita punya hak. Fa'ati kulladzi haqqin haqqah, kata Nabi, dan berikanlah setiap pihak haknya masing-masing. Jadi dengan tidur cepat ala Rasulullah SAW, kita akan memberikan hak tubuh kita untuk beristirahat, dan kita akan mudah istiqomah bangun di tengah malam. Mungkin itu beberapa resep yang dijelaskan oleh para ulama. Tidak semua resep, tapi paling tidak bisa mewakili resep-resep yang lain. Allah taala misal. Ada pertanyaan? Ya Pak Dur. Sebenarnya waktu tidur itu kan doanya kita baca qul huwallahu ahad sama qul a'udzu falaq sama binas, ditiupkan di tangan terus diucapkan di tubuh. Itu kan untuk menjaga dari. Nah, itu boleh tidak kita lakukan di luar waktu akan tidur, selesai sholat subuh itu untuk menjaga diri, boleh tidak kita lakukan seperti itu? Iya, terima kasih dan jazakallahu khair. Boleh kalau kita sakit, karena ini zikir muqayyad. Zikir muqayyad waktu dan tempatnya harus berdasarkan dalil. Dan untuk mengerjakan zikir itu, walau ta'am, setahu saya atau ilmu yang sampai pada saya adalah sebelum tidur dan ruqyah untuk sakit. Adapun yang lain, apalagi dirutinkan, maka butuh dalil. Karena kalau sudah dirutinkan, maka akan jadi manhaj atau kurikulum yang butuh pada dalil. Wallahu ta'ala bishawab. Cukup? Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat, khususnya bagi saya yang berbicara sebelum yang mendengarkan. Dan semoga kita diberikan taufik untuk menjadi orang-orang yang senantiasa meminta pertolongan kepada Allah, yang agar kita diberikan kekuatan untuk beribadah dan tidak bertumpu pada kedua kaki kita yang rapuh ini. Semoga tausiah singkat malam hari ini dapat bertahan di dalam hati kita dalam waktu yang lama, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.